Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. 3 hari yang lalu tanggal 1 itu saya sementara berdoa dan saya berbicara dengan Tuhan. Saya bilang saya ingin menghapus dan berhenti untuk terhubung dengan beberapa orang yang rasanya terlalu toksik dalam hidup saya. Dan ketika saya menyampaikan keluh kesah saya kepada Tuhan, saya curhat sama Tuhan. Lalu ketika saya berdiam diri, Roh Kudus berbicara di hati saya, tabur kasih. Ketika saya mendengarkan kata tabur kasih, rasanya hati ini ingin menolak, teman-teman, Bapak Ibu semua. Menolak untuk sudah cukup saya menabur kasih Tuhan. Tetapi waktu saya berdiam diri dan saya buat penawaran dengan Tuhan, saya tersadar bahwa Tuhan adalah Tuhan dan saya bukan Tuhan. Dia lebih berotoritas, dia lebih punya kuasa, dia lebih tahu jalan hidup saya, dia yang lebih tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup saya ketimbang apa yang saya pikirkan dan saya rencanakan. Lalu dengan penuh kerendahan hati, saya bilang sama Tuhan, iya Tuhan, saya mau taat. Tapi please ajarkan saya bagaimana caranya menabur kasih di tengah-tengah luka dan kecewa. Saya minta Roh Kudus ajar saya untuk melakukan itu. Tentang pengampunan, rasanya saya sudah sering berbicara tentang pengampunan. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Pengampunan tiada batasnya. Lagi-lagi ketika saya memutuskan untuk tidak lagi mau terhubung dengan mereka, dan Tuhan bilang kepada saya, tabur kasih. Saya belajar firman Tuhan. Pas saya buka Alkitab terjadwal dan pas sampai di Korintus 13, 1 Korintus 13, saya baca tentang kasih, teman-teman. Di 1 Korintus 13 ayat 4 itu firman Tuhan bilang, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Apa maksudnya? Lalu saya buat jurnal dan saya menyusun apa yang harus saya lakukan dalam beberapa hari ke depan. Dan ini saya mau bagikan ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama ketika mau mengambil keputusan untuk tidak lagi berhubungan dengan orang-orang yang toksik dalam hidupmu. Saya bertanya kepada Tuhan dan Tuhan berbicara di roh saya bahwa tabur kasih. Apa sih yang dimaksudkan dengan tabur kasih? Firman Tuhan bilang bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kita harus menabur kasih di tanah yang tidak sempurna. Menabur itu artinya kita melepaskan benih ke tanah dan kita merawatnya sambil berharap benih itu akan tumbuh dan kita juga akan tuai apa yang kita tanam. Roh Kudus kasih tahu saya bahwa tabur kasih. Mengapa kasih? Mengapa harus tabur kasih? Karena saya berhadapan dengan ketidaksabaran, saya diminta untuk sabar. Saya diminta untuk tetap bermurah hati, meskipun hati saya tidak ingin melakukannya. Saya diminta untuk sabar, saya diminta untuk tidak cemburu, meskipun hati saya sementara cemburu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca di 1 Korintus 13 itu. Nah, teman-teman, hari ini siapa yang Tuhan sedang minta dalam hidup saya dan teman-teman semua untuk kita taburi kasih? Apakah kita sudah pernah mengasihi tanpa balasan? Bagaimana rasanya sih
mengasihi tanpa balasan. Lalu siapakah orang yang akhir-akhir ini paling sulit sekali untuk kita kasihi? Ada beberapa orang di lingkungan kita, baik di tempat kerja kita, di gereja kita, di komunitas kita, di dalam hubungan-hubungan yang lain yang sepertinya kita sulit untuk mengasihi mereka. Tapi kembali lagi, firman Tuhan bilang, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, dan lain-lain. Pertanyaannya, apa tindakan kecil yang bakal kita lakukan untuk menunjukkan kasih tanpa mengorbankan harga diri kita? Artinya tetap mengasihi mereka, tetap menunjukkan kemurahan hati kita, tetap sabar kepada mereka tanpa mengorbankan harga diri dan batasan yang sehat. Yang kedua, percaya meski tidak mengerti. Dalam Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika saya diminta Tuhan untuk menabur kasih, saya agak bingung. Bingungnya kenapa? Karena ini detik-detik di mana saya memutuskan untuk saya tidak mau lagi terhubung dengan orang-orang itu. Tapi sebelum saya mengambil keputusan, Roh Kudus mengingatkan saya untuk tabur kasih. Saya bingung dan saya bertanya kepada Tuhan, tolong ajarkan saya secara sederhana apa yang saya harus lakukan untuk menabur kasih. Dan dalam ketidak mengerti saya baca firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 itu bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Novi, pengertian kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus akan mengajarkan kita hal-hal yang baru dalam hidup kita, hal-hal yang tidak kita ketahui. Teman-teman, Bapak Ibu semua, apa hal-hal yang paling sulit sekali hari-hari ini kamu percayai? Apakah itu tentang cinta? Apakah itu tentang masa depan? Apakah itu tentang hubungan bersama keluarga? Apakah itu mengenai pekerjaan? Dan keputusan kita sendiri yang kita sulit untuk kita percayakan kepada Tuhan. Apa yang sedang kita takutkan hari ini? Lalu kemudian apa suara kebenaran yang Tuhan bisikan dalam hatimu? Kalau tadi saya itu suara kebenaran yang Tuhan bisikan dalam hati saya adalah Tuhan bilang tabur kasih. Dan yang ketiga, kasih percaya segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 7 berkata bahwa kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Apakah kita bisa percaya bahwa Tuhan cukup bahkan ketika orang lain mengecewakan kita? Hari ini mari kita serahkan secara total apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Lalu baca firman Tuhan dan pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Teman-teman, mari tetap menabur kasih di tengah luka. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita dengan solusi, tetapi dengan kata kasih. Dan ketika hati kita masih retak, Tuhan meminta kita untuk tetap percaya. Hari ini mungkin kamu sedang merasa kecewa, baru saja kehilangan atau dikhianati, bingung antara memaafkan dan melepaskan. Ingat, menabur kasih tidak berarti membiarkan diri kita terus disakiti. Tetapi itu kita tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Dan percaya bukan soal melihat jalan keluarnya, tetapi percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik semua ini. Jangan menyerah, Tuhan sedang menanam sesuatu yang indah di dalam hidupmu. Tuhan Yesus sayang kamu.